Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Sungguh inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau Tuhan tetap berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bukan dengan kekuatan, bukan dengan hikmat, bukan dengan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana di bulan ini kita membahas satu topik tentang bagaimana kita peka untuk menilai tanda zaman. Maka hari ini kita akan membahas tentang bahaya penyesatan yang perlu kita waspadai di akhir zaman ini. Dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, Tuhan mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan-penyesatan yang masif terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mendasari firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-24 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan kedatanganmu? Apa tanda-tandanya? Maka Tuhan langsung menjawab, waspadalah terhadap segala penyesatan. Ini berarti bahwa bahaya penyesatan akan marak di zaman akhir, dan untuk itu kita perlu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyesatan itu ibarat peniruan atau imitasi dari pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu pernah membeli barang imitasi yang mirip sekali dengan aslinya? Sebagai contoh, mungkin kita mengenal barang-barang atau tas yang branded, bermerek, yang tentu harganya mahal, bisa puluhan juta rupiah. Tas-tas seperti keluaran merek Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk tas yang berharga mahal. Tetapi kadang-kadang kita menemukan barang-barang tersebut di pusat-pusat perbelanjaan yang harganya hanya ratusan ribu rupiah saja. Tentunya barang seperti itu pasti imitasi, pasti tiruannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga barang-barang atau produk-produk yang branded tersebut yang kualitas kulitnya sangat mirip dengan aslinya. Kancingnya atau resletingnya bagus. Kalau yang imitasi murahan, Bapak Ibu kadang-kadang resletingnya itu bisa berapa kali pakai atau berapa bulan pakai sudah jebol, sudah rusak. Tetapi ini kualitasnya baik. Bahkan ada kantong pembungkusnya. Dan juga beberapa memiliki semacam sertifikat otentifikasi untuk barang tersebut. Dan tentu harga produk yang kualitas seperti ini juga tidak murah. Bisa jutaan rupiah, walaupun tentu tidak semahal yang aslinya. Nah, barang-barang seperti ini disebut
barang imitasi, KW atau kualitas super premium. Artinya memang ini adalah barang yang imitasi, tetapi kualitasnya itu super premium. Kualitasnya itu bagus sekali. Dan tentunya orang-orang biasa sulit untuk dapat membedakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam penyesatan juga terjadi hal yang sama. Peniruan terhadap pengajaran yang benar sekarang mungkin bukan lagi menjadi sesuatu yang mudah untuk dideteksi. Ada pengajaran-pengajaran yang begitu mirip dengan kebenaran dari firman Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menelisik lebih dalam, maka kita mengetahui bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu, tentu ada kriteria tertentu di mana kita bisa menilai ini pengajaran yang benar atau ini pengajaran yang sesat. Oleh karena itu, kita perlu semakin berjaga-jaga. Nah, saya ingin mengajak saat ini melihat bagaimana atau ajaran apa saja yang merupakan penyesatan yang terjadi di akhir zaman ini. Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-8, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa ajaran sesat itu bisa saja membawa Injil. Injil itu berarti kabar baik, ya. Membawa Injil kepada jemaat Tuhan. Tetapi sebenarnya kabar baik atau Injil itu adalah Injil yang berbeda dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, tentu karena Injil atau kabar baik ini, maka banyak jemaat Tuhan yang tertarik untuk mengikutinya. Kalau mereka tidak mempunyai dasar yang teguh, banyak anak-anak Tuhan dapat mengikuti pengajaran yang kelihatannya benar ini. Dan sama Bapak Ibu seperti barang KW super premium tadi. Penyesatan-penyesatan seperti ini terjadi di akhir zaman. Begitu licin, begitu halus. Tidak heran ajaran-ajaran sesat ini membuai banyak orang. Bapak Ibu, kemudian ada juga ajaran-ajaran sesat yang mengedepankan hal-hal yang sifatnya supranatural. Seperti apa? Seperti, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada saya. Tuhan bernubuat melalui saya. Saya tidak katakan bahwa semua hamba Tuhan yang berkata demikian sesat, atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan nubuat itu semua tidak benar. Bukan itu maksud saya. Tetapi perlu kita miliki keteguhan hati bahwa ada orang-orang yang mengedepankan hal-hal supranatural, tetapi kemudian sebenarnya dia tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ya, memang kita tidak memandang rendah nubuatan-nubuatan, tetapi kita harus menguji roh-roh tersebut, menguji nubuatan-nubuatan tersebut. Ya, karena ada banyak nubuatan yang tidak benar, yang ujung-ujungnya dapat menyesatkan orang-orang percaya. Bapak Ibu, penyesatan-penyesatan juga biasanya mengklaim diri sebagai utusan khusus Tuhan, sebagai nabi atau sebagai rasul, atau bahkan mengklaim sebagai titisan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tentu hal ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya, karena pada akhirnya orang-orang seperti itu menjadi pemimpin yang otoriter, di mana jemaatnya atau pengikutnya harus patuh dan tunduk pada putusan pemimpin yang kadang-kadang melampaui otoritas Alkitab atau melampaui otoritas kebenaran Alkitab. Pendapatnya tidak pernah salah, pendapatnya tidak boleh dibantah,
Dan tentu itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Tuhan Yesus menegaskan Bapak Ibu bahwa penyesatan seperti itu datang bagaikan serigala berbulu domba. Nampaknya tulus, nampaknya lugu serta tidak menakutkan. Tetapi begitu kita terjerat di dalamnya, kita tidak bisa lagi keluar. Kita habis ditelannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi penyesatan tersebut? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memiliki dasar yang teguh. Karena apa? Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki dasar yang teguh, maka mudah sekali bagi kita untuk kemudian terseret, terbuai, tertipu oleh pengajaran sesat ini. Pengajaran yang teguh dimulai dari bagaimana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan secara utuh. Firman Tuhan adalah landasan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan akan selalu sejalan dengan Roh Kudus, sehingga kalau orang berkata, saya mendapat suara Roh Kudus, tetapi apa yang disampaikan bertentangan dengan firman Tuhan, sudah pasti apa yang diajarkannya itu mengarah kepada penyesatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan, selama ini apakah kita sudah menjadi orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, belajar untuk menggali firman Tuhan? Apakah kita sudah pernah membaca firman Tuhan ini secara utuh, minimal perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, untuk kita dapat mengetahui sebenarnya apa prinsip-prinsip firman Tuhan yang Tuhan ingin supaya kita ketahui. Karena pengajaran sesat biasanya mengambil ayat-ayat asal comot, hanya sepotong-sepotong, sehingga dengan demikian mereka bisa memanipulasi kebenaran firman Tuhan itu keluar dari konteksnya, keluar dari maksud tujuan awal di mana firman itu atau ayat itu ditulis. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saya mendorong kita untuk semakin rajin, semakin giat membaca firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita akan pelajari, bagaimana supaya kita dapat teguh menghadapi tipu muslihat ajaran sesat. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus akan diberikan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengingatkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus diberikan supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu penting untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudara,
mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, gereja kita sepanjang minggu ini, sebetulnya sejak dari tanggal 14 yang lalu, mengadakan pekan doa dan puasa dengan tema Parakletos atau Roh Kudus sebagai penolong. Tujuannya apa? Kita rindu supaya kita semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk kita dapat menjadi semakin peka kepada pimpinan Roh Kudus. Untuk kita dapat semakin waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan saya, mari kita semua boleh ambil bagian di dalam pekan doa puasa ini. Ya, melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu nanti dapat menanyakan link Zoom dan passcode-nya melalui nomor WA Sekretariat Gereja yang nanti akan disampaikan setelah firman Tuhan ini selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mengejar Roh Kudus. Kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada akhirnya saya akan membacakan di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James Version, dikatakan tidak mengenal Allah itu sebagai lack of knowledge. Ya, kurang pengetahuan. Ini berarti Bapak Ibu, penting sekali bagi kita umat Tuhan untuk belajar, untuk mengerti firman Tuhan dalam asas-asas yang benar. Dengan bekal firman Tuhan itu, kita dapat menguji pengajaran yang kita dengar. Dengan bekal firman Tuhan itu, kita dapat mendeteksi apakah ada penyesatan atau tidak di dalam pemberitaan firman yang kita dengar itu. Kita harus selektif untuk menguji nubuatan-nubuatan, menguji pengajaran-pengajaran. Dengan demikian kita berpedoman kepada firman Allah sebagai satu-satunya panduan hidup kita. Dan kemudian kita minta Roh Kudus terus memimpin kita, mengarahkan kita, membawa kita masuk terus di dalam kebenaran yang lebih dalam lagi. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran dan memiliki dasar iman yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai penyesatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tetapi Roh Kudus yang terus bekerja mengingatkan kepada kami, di akhir zaman ini akan ada banyak penyesatan, dan kami perlu terus berjaga-jaga. Kami perlu terus waspada, supaya jangan sampai kami terseret kepada penyesatan yang pada akhirnya akan membawa iman kami jauh daripada Tuhan. Hamba berdoa supaya kami semua rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pada saat kami sepanjang minggu ini Tuhan mengadakan pekan doa puasa, meminta supaya Roh Kudus dicurahkan lebih lagi di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin peka kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.